Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Biology Education, tempat kita mengupas tuntas berbagai info kesehatan dengan cara yang lebih mendalam namun tetap seru untuk diikuti. Pernahkah kalian merasa tubuh baik-baik saja, tidak ada keluhan sama sekali, tetapi ternyata ada sesuatu yang mengintai di dalam sana? Bayangkan, seperti ada musuh yang berusaha masuk ke dalam rumah tanpa meninggalkan suara maupun jejak. Ia tidak merusak apapun, tapi diam-diam menggerogoti pondasi bangunan rumah. Hingga suatu malam, rumah itu ambruk tanpa sisa. Dalam dunia medis, kita mengenalnya sebagai the silent killer atau hipertensi. Ini bukan sekedar angka di alat tensi. Ini adalah sebuah kondisi di mana tekanan darah Anda berubah menjadi palu godam yang menghantam pembuluh darah setiap harinya, tanpa Anda sadari. Melalui video ini, kita akan meninjau bagaimana sistem peredaran darah kita bekerja, mengapa tekanan darah bisa meningkat, dan bagaimana langkah-langkah medis terkini dapat membantu kita mencegah komplikasi yang lebih serius. Mari kita mulai dengan memahami dasar fungsinya. Jantung kita adalah sebuah pompa luar biasa yang bekerja tanpa henti. Saat jantung berdetak, ia memompa darah yang kaya akan oksigen ke dalam saluran yang kita sebut sebagai arteri. Arteri yang sehat itu sifatnya elastis, bisa melebar dan menyempit sesuai kebutuhan. Tekanan darah sendiri ditentukan oleh dua hal, seberapa banyak darah yang dipompa oleh jantung dan seberapa besar hambatan di pembuluh darah. Normalnya, angka ini berada di bawah 120/80 mmHg. Angka atas atau sistol adalah tekanan saat jantung memompa darah, dan angka bawah atau diastol adalah tekanan saat jantung beristirahat sejenak di antara detakan. Jika tekanan sistolik meningkat di atas 120 mmHg dan tekanan diastolik meningkat di atas 80 mmHg, maka orang tersebut dikatakan menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tetapi, apa yang menyebabkan peningkatan tekanan dalam tubuh kita? Tentu ada banyak alasan di baliknya, seperti faktor genetik maupun gaya hidup. Salah satu pemicu paling signifikan adalah asupan natrium yang berlebihan. Secara fisiologis, kadar garam yang tinggi akan menyebabkan ginjal menahan lebih banyak cairan, yang secara langsung akan meningkatkan volume darah total dan memberikan beban tekanan ekstra pada dinding pembuluh darah. Lalu, apa yang salah pada penderita hipertensi? Tekanan darah tinggi akan memberikan tekanan pada pembuluh darah dan menyebabkan robekan kecil di dinding pembuluh darah. Kerusakan utama terjadi pada lapisan endotel atau dinding bagian dalam pembuluh darah. Tekanan darah yang terus-menerus tinggi akan menyebabkan luka pada dinding pembuluh darah. Tubuh akan mencoba memperbaiki luka ini, namun justru membuat pembuluh darah menjadi kaku dan menebal. Kondisi ini disebut aterosklerosis. Tekanan darah yang terus-menerus tinggi akan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mengatasi beban kerja yang meningkat, yang akan menyebabkan otot jantung menebal atau hipertrofi. Darah tinggi akan menyebabkan arteri menyempit dan kaku yang akan meningkatkan resistensi. Akibatnya, jantung khususnya ventrikel bagian kiri harus berkontraksi dengan kekuatan yang lebih besar untuk mendorong darah. Jika ini terus terjadi, maka pembuluh darah di organ sensitif seperti mata bisa pecah, pembuluh di ginjal bisa rusak, dan yang paling ditakuti adalah pembuluh darah di otak bisa pecah, yang kita sebut sebagai stroke. Ya, selanjutnya, manajemen hipertensi secara farmakologis merupakan langkah krusial untuk menurunkan dan menstabilkan tekanan darah melalui penggunaan obat-obatan yang lebih spesifik. Terdapat 3 golongan utama yang bekerja pada sistem tubuh yang berbeda. Yang pertama, ada golongan angiotensin converting system atau ACE inhibitor yang bekerja dengan cara menghalangi aktivitas enzim yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga penyempitan di pembuluh darah dapat dicegah. Lalu yang kedua, ada golongan ARB atau angiotensin receptor blockers. Dia ini memiliki cara kerja yang sedikit berbeda. Ia juga tidak menghambat pembentukan angiotensin 2, melainkan memblokir reseptornya agar zat tersebut tidak dapat berikatan dan menaikkan tekanan darah. Yang ketiga, golongan CCB atau calcium channel blockers
bekerja dengan memblokir saluran kalsium pada pembuluh darah yang memicu pelebaran atau vasodilatasi. Nah, proses ini secara efektif menurunkan resistensi perifer, mengurangi beban kerja jantung, dan pada akhirnya menurunkan tekanan darah pasien. Nah, di sisi lain, diagnosis dan pemantauan yang akurat didukung oleh teknologi pemantauan tekanan darah ambulatori atau yang disingkat ABPM. Nah, metode ini memungkinkan pengukuran tekanan darah secara berkala selama 24 jam penuh. Bahkan saat pasien melakukan aktivitas normal maupun sedang tidur. Pasien cukup menggunakan alat portable yang terhubung ke manset lengan dengan teknik osilometrik untuk mendeteksi tekanan sistolik, diastolik, serta denyut jantung. Nah, perangkat ini diprogram secara otomatis untuk mengambil data di setiap 15-30 menit untuk pada siang hari dan setiap 30-60 menit pada malam hari. Nah, hasil akhirnya berupa laporan kompresif yang mengenai rata-rata tekanan darah pasien dalam berbagai kondisi, mulai dari saat terjaga hingga saat beristirahat. Nah, ini juga berguna untuk memberikan gambaran klinis yang lebih presisi bagi tenaga medis.